Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'dah. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran tidak terlepas dari dua peristiwa, yaitu belajar dan mengajar, di mana keduanya terdapat hubungan yang erat, bahkan terjadi kaitan dan interaksi saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya. Sebagaimana pendapat William dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa mengajar adalah upaya dalam memberikan perangsang, bimbingan, mengarahkan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Untuk merealisasikan belajar mengajar khususnya bahasa Arab yang efektif dan efisien, kita perlu mengetahui problematika yang sering dijumpai, yang sering terjadi dalam pembelajaran bahasa Arab. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Dalam fenomena yang ada di pendidikan Indonesia tentang pembelajaran bahasa Arab, itu terdapat beberapa faktor yang signifikan mempengaruhi dalam problematika pembelajaran bahasa Arab. Ya, oleh beberapa peneliti itu menganggap bahwasanya satu, problematika yang ada adalah guru. Guru hanya banyak menekankan teori dan pengetahuan bahasa saja dibanding penguasaan keterampilan bahasa. Kita tahu sebagai calon guru bahasa Arab, mahasiswa-mahasiswiku, maharoh yang harus dipegang, yang harus dikuasai, yakni maharoh kalam, kemampuan dalam berbicara, maharoh qiraah, keterampilan dalam membaca, maharoh kitabah, keterampilan menulis, maharoh istima', keterampilan dalam mendengarkan. Itu 4 maharoh yang harus dikuasai oleh calon guru profesional, ya. Kemudian yang kedua yakni bahan pelajaran. Dianggap kurang efektif. Kenapa? Karena bahan pelajaran tidak relevan, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, baik secara lisan, ya, ataupun secara tulisan. Karena hanya memberikan secara unsur-unsur bahasa saja, bukan kurang dalam praktek bahasa. Itu oleh sebab itu perlu adanya telaah materi sebelum melaksanakan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru, ya. Siswa itu kurang aktif, sehingga kita sebagai guru nanti dalam pembelajaran lebih memilih metode pembelajaran yang memberikan peran aktif kepada siswa seperti active learning, cooperative learning, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah struktur. Nah, struktur bahasa dibahas secara terpisah, kurang integratif dan kurang menekankan kebermaknaan. Nah, sebagaimana faktor, ya, yang signifikan dalam pembelajaran bahasa Arab. Faktor-faktor penyebab problematika pembelajaran bahasa Arab sebagaimana dalam jurnal yang ditulis oleh Nandang Syarif Hidayat itu disebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya problematika pembelajaran bahasa Arab itu terbagi menjadi 2, yakni faktor pendukung dan juga faktor pokok. Adapun yang menjadi faktor pokok dalam penyebab terjadinya problematika pembelajaran bahasa Arab, yang pertama dilihat dari guru. Guru sebagai subjek pembelajaran dan juga murid. Yang kedua adalah murid sebagai objek pembelajaran.
Kemudian faktor pendukung. Faktor pendukungnya ada 4. Yakni yang pertama dilihat dari media dan instrumen pembelajaran. Yang kedua dilihat dari metode pengajaran. Yang ketiga evaluasi atau penilaian. Yang keempat ada problematika linguistik. Dari 4 inilah yang juga mempengaruhi penyebab problematika pembelajaran bahasa Arab yang terjadi di tingkat pendidikan apapun. Mari kita lihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Aska, ya. Coba kita perhatikan. Lihat dalam aspek guru, di sini ada 8,3% kurang menguasai materi. 3,3% kurang memberi motivasi, berikan motivasi biar siswa itu senang bahasa Arab. 16,7% terlalu banyak humor. Terkadang karena memang gurunya senang humor, ya, memberikan humornya terlalu banyak. Boleh, tetapi jangan banyak-banyak. 25,0% ada acuh tak acuh, tidak ada fallback, tidak ada evaluasi, hanya menggugurkan kewajiban saja sebagai guru. Nah, itu juga kurang baik. 16,7% ada meremehkan siswa. Wah, kamu pasti nggak paham nih. Nah, itu kan berarti tidak boleh itu. Kemudian kalau melihat dari aspek pembelajarannya atau metode pengajarannya, itu kurang inovatif di 26,1%, metode kurang dipahami 13,0%, kemudian 17,4% yakni pemaparan membosankan, 4,3% penjelasan kurang sistematis, 8,7% kurang tepat, kemudian 21,7% terlalu fokus ke teori. Nah, ini ya perlu kita pahami faktor-faktor ini. Kemudian 8,7% terlalu buru-buru dalam menjelaskan pembelajaran atau materi bahasa Arab. Ya, ini beberapa faktor yang perlu kita cermati dalam pembelajaran bahasa Arab agar tidak menjadi problematika dalam sebuah pembelajaran, khususnya adalah bahasa Arab. Kemudian dalam aspek siswa, hasil penelitian dari Ibnu Aska 24,1% mengatakan bahwasanya siswa itu belum pernah belajar bahasa Arab, kurang kemauan itu 10,3%, kemudian kurang peduli 13,8%, pesimis ya sebelum belajar bahasa Arab sudah pesimis ada 10,3%, malas belajar bahasa Arab 13,8%, kurang mengerti itu ada 27,6%. Nah, itu berarti perlu kita pegang. Berarti kebanyakan mereka itu belum pernah belajar dan tidak mengerti apa yang sedang dipelajari. Kurang paham. Nah, itu berarti metode atau pendekatannya perlu kita perbaiki. Kita lanjutkan dalam aspek materi ajar. Menurut Ibnu Aska dalam penelitiannya mengatakan bahwasanya 19,1% itu sulit dimengerti pelajaran bahasa Arab itu. Kemudian terlalu banyak materi, antara materi dan jam pelajarannya itu tidak seimbang. Kemudian sulit di 12,8%. Ada 4,3% di materi tidak penting. Nah, ini perlu dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya ya. Tapi ya ini memang hasil dari sekolah ya, angket dari sekolahnya mengatakan bahasa Arab itu kurang penting di 4,3%. Kemudian 6,4% kurang dimengerti, diminati. Ya. Kemudian 2,1 tidak tahu fungsinya belajar bahasa Arab itu buat apa? Apa tentang tarkib, apa hormonologi, ya, atau pergantian bentuk. Nah, itu menurut mereka belum tahu fungsinya. Kurang terperinci juga ada 4,3%. Kemudian ada sulit
menentukan jabatan, mungkin dalam jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, apakah ini menjadi mubtada atau khobar atau menjadi fa'il atau yang lainnya ya, di 10,6%. Kita lanjutkan, ada di faktor yang lain adalah sulit menentukan syakal ya, di 14,9%. Kemudian banyak istilah asing di 2,1%, 6,4% sering berganti guru, kemudian 4,3% tidak ada pedoman baku, 4,3% kebijakan tidak sinergis. Nah, ini hasil penelitian dari Ibnu Aska ya. Yang menjadi garis bawah adalah faktor-faktornya. Kita ketika pembelajaran jamnya harus diimbangi antara materi dan jam. Kemudian harus punya tujuan yang jelas. Kemudian ketika pembelajaran harus lebih rinci. Istilah-istilah yang baru bagi siswa itu juga kita perhatikan. Ini yang bisa saya sampaikan terkait problematika pembelajaran bahasa Arab. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita telah pelajari dalam kesempatan kali ini, semoga dapat menjadi refleksi sebelum kita melakukan pembelajaran bahasa Arab di kelas kita masing-masing sesuai tingkatnya, baik MI, MTS ataupun MA. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.